Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isawuji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait al-qiyas bi'tibaril maddah. Al-qiyas bi'tibaril maddah ini sudah diulang-ulang. Ada 5. Pertama disebut dengan al-burhan, kedua disebut dengan al-jadal, ketiga disebut dengan al-khitabah, keempat disebut dengan asy-syi'r, yang kelima disebut dengan al-mughalatah. Nah, sekarang akan fokus menjelaskan terkait asy-syi'r dan al-mughalatah. Apa itu asy-syi'r? Asy-syi'r itu adalah argumen puitis atau silogisme puitis. Sementara al-mughalatah itu adalah argumen sofistik atau silogisme sofistik. Wasyi'ru dan syair, argumen atau silogisme puitis. Apa itu asy-syi'r? Wa huwa dan adapun asy-syi'ru, qiyasun adalah silogisme, muallafun yang tersusun, min muqaddimatin makbulatin, dari premis-premis atau proposisi-proposisi makbulatin yang diterima, mutakhayyalatin yang imajinatif, tanbasitu yang menjadi terhibur atau yang menjadi gembira, yang menjadi senang, minha dari muqaddimatin makbulatin mutakhayyalah, an-nafsu apa jiwa, au tangqabidu atau menjadi tidak suka atau menjadi sedih apa an-nafsu. Jadi ini yang disebut dengan argumen puitis, yaitu silogisme, yang mana muqaddimah surah dan muqaddimah kubronya itu berupa muqaddimah mutakhayyalah, berupa proposisi imajinatif. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah infi'alun nafsi, untuk mempengaruhi jiwa agar suka pada sesuatu atau tidak suka pada sesuatu. Itu yang disebut dengan tambasitu minhan nafsu au tangqabid. Tambasitu minhan nafsu artinya untuk mempengaruhi jiwa agar suka pada sesuatu. Au tangqabid untuk mempengaruhi nafsu atau jiwa, ya. Yang dimaksud dengan nafsu di sini adalah jiwa, untuk mempengaruhi jiwa agar tidak suka pada sesuatu. Kama sebagaimana idza qilah ketika dikatakan al-khamru adapun khamr, al-khamru adapun khamr yaqutatun sayyalatun, ialah batu permata sayyalatun yang mengalir. Ini adalah qadhiyah atau yang disebut dengan asy-syi'r, ya. Qadhiyah syi'riyah, proposisi puitis. Imbasatotin nafsuh, menjadi terhibur atau menjadi senang an nafsuh apa jiwa, warohibat dan ingin apa an nafsu, fi syurbiha di dalam menginum, fi syurbiha di dalam meminum al khomru, fi syurbiha di dalam meminum al khomru. Jadi ketika dikatakan al khomru yaqutatun sayyalatun, ini disebut dengan proposisi puitis. Nah, ketika seseorang mendengar proposisi ini, maka jiwanya itu akan tergerak untuk meminum khomer. Wa idza qila dan ketika dikatakan al-asalu adapun madu,
Murratun ialah empedu, muhawwa'atun yang dimuntahkan. Al-asalu murratun muhawwa'ah ini merupakan proposisi ya puitis untuk mempengaruhi seseorang agar tidak suka pada madu. Nah, ini ya. Inqabadatin nafsu menjadi tidak suka an nafsu apa jiwa wa nafarat dan lari apa an nafsu anhu dari al asal. Anhu dari al asal. Jadi tujuan dari syair atau argumen puitis ini yaitu tujuannya untuk mempengaruhi seseorang agar suka pada sesuatu atau tidak suka pada sesuatu. Nah, apabila ada silogisme yang muqaddimah surah dan muqaddimah kubronya berupa qadhiyah syi'riyah, berupa proposisi puitis, maka disebut dengan silogisme puitis atau argumen puitis. Wal gharadu dan adapun tujuan minhu dari asyiru infi'alun nafsi ialah mempengaruhi jiwa bitarghibi dengan memotivasi yaitu membuat suka pada sesuatu wat tarhibi dan tarhib. Tarhib ini adalah demotivasi atau membuat tidak suka pada sesuatu. Qala al-allamatur Razi, berkata siapa al-Imam Ar-Razi, wa yazidu dan menambah wa yazidu dan menambahkan fi dzalika di dalam infialu nafsi ayyakuna apa harus ada asyiru apa syair yaitu argumen puitis ala waznin ialah atas pola tertentu au yunsyadu atau dilantunkan apa asyiru bisautin dengan suara thayyibin yang indah. Nah, menurut Imam Ar-Razi untuk menambah pengaruh agar proposisi puitis ini bisa lebih mempengaruhi orang lain, maka sebaiknya dibuat pola tertentu atau dilantunkan dengan suara yang indah. Atau dalam bahasa sekarang ini dilagukan lah ya. Dilagukan. Ini untuk membuat pengaruhnya itu lebih mengena. Selanjutnya, ini yang terakhir, wal mughalatatu dan mughalatah, argumen sofistik. Apa itu mughalatah? Wahia dan adapun al mughalatah kiasun adalah silogisme muallafun yang tersusun min muqaddimatin kadhibatin dari premis-premis atau proposisi-proposisi kadhibatin yang dusta syabihatin bil haqi yang serupa dengan yang benar bil haqi dengan yang benar au bil masyhuri atau dengan yang populer au min muqaddimatin wahmiyatin kadhibatin atau dari premis-premis wahmiyatin yang ilusif kadhibatin yang dusta. Yang disebut dengan mughalatah adalah silogisme yang mana muqaddimah surah dan muqaddimah kubronya itu berupa proposisi yang dusta, yang menyerupai pada proposisi yang benar atau proposisi yang populer. Ya. Atau tersusun dari premis-premis yang wahmiyah, yang ilusif, yang dusta. Ini ada dua bentuk ya. Ada kalanya mughalatah itu terdiri dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubronya kadzibah syabihah bil haq atau bil masyhur atau tersusun dari muqaddimatin wahmiyah kadzibah. Wahia dan adapun mughalatah bikismaiha dengan dua bagian al-mughalatah yang dimaksud dengan kismaiha adalah muqaddimatin kadzibatin syabihatin bil haqqi au bil masyhur. Ini yang pertama. Sementara yang kedua min muqaddimatin wahmiyatin kadzibah. La tufidu ialah tidak memberikan faidah apa mughalatah yakinan pada keyakinan, pada kepastian, wala dhannan dan pada dugaan kuat, bal melainkan mujarradas syaki semata-mata keraguan, wasyubhatil kadzibati dan kepalsuan al-kadzibati yang dusta. Jadi mughalatah itu
hanya melahirkan keraguan dan kepalsuan yang dusta. Itu tujuannya. Walaha dan ialah bagi mughalatah anwa'un adapun beberapa macam bihasabi mustakmiliha dengan berdasarkan mustakmiliha penggunanya mughalatah wama dan sesuatu yastakmiluha yang menggunakan siapa mustakmil ha terhadap mughalatah fihi di dalam ma. Jadi mughalatah ini memiliki beberapa bagian. Ada bihasabil mustakmil, ada bihasabi ma yastakmiluha fihi. Ma yastakmilul mustakmil fihi. Ya. Sekarang, bagian mughalatah bihasabil mustakmil. Bihasabil mustakmil. Faman, maka adapun seseorang Faman maka adapun seseorang auhama yang mengelabui siapa aman bidzalika dengan hal tersebut yaitu mughalatah al-awama pada orang-orang awam annahu sesungguhnya man hakimun adalah orang yang bijaksana mustambitun yang menggali yang menghasilkan lil barahin terhadap argumen-argumen demonstratif yusamma ialah dinamai siapa man sufastoian pada sufastoi sofistik disebut dengan sofistik. Jadi mughalathah bihasabil mustakmil wa ma yastakmilu fihi pertama ini disebut dengan sufastoi. Kapan disebut dengan sufastoi? Yaitu apabila seseorang itu mengelabui orang awam dan tujuannya itu adalah agar orang awam ini menganggap dirinya sebagai orang yang bijak. Nah, ini disebut dengan sufastoi. Waman dan adapun seseorang nasoba yang menempatkan diri. Waman dan adapun seseorang nasoba yang menempatkan siapa man nafsahu terhadap dirinya man lil jidali untuk berdebat wa khidai ahli tahqiqi dan menipu orang-orang yang mencari kebenaran wat tashwishi dan tashwish. Tashwish ini adalah ini ya. Tashwish membuat bingung ya. Wat tashwishi dan membuat bingung alaihim terhadap ahlu tahqiq ini kurang mimnya alaihim atas ahlu tahqiq bidzalika dengan mughalatah tersebut yusamma ialah dinamai siapa man musyariban pada musyarib. Musyarib ini artinya pengganggu. Musyariban pada musyarib pengganggu. Mumari ini adalah provokator ya. Mujadil, provokator kalau sekarang itu. Jadi kalau orang menggunakan mughalatah untuk berdebat dan untuk menipu orang lain, maka ia disebut dengan musyarib mumarian, disebut dengan provokator. Wa minha dan ialah sebagian dari mughalatah naun adalah wa minha dan ialah sebagian dari mughalatah naun adapun satu macam yasta'miluhu yang menggunakanhu terhadap nau al-jahalatu siapa orang-orang dungu, orang-orang bodoh. Ada satu bentuk mughalatah lagi yang biasa digunakan oleh orang dungu. Wa huwa dan adapun nau ayyuridha atau ayyuridha. Wa huwa dan adapun nau ayyuridha ialah membuat marah. Ayyuridha ini adalah membuat jengkel ya, membuat marah. Ayyuridha ialah membuat jengkel ahadul khasmaini siapa salah satu dari dua orang yang berselisih al-akhara pada yang lain bikalamin dengan perkataan yushgilu yang menyibukkan apa kalam fikrohu terhadap pikirannya al-akhar wa yudhibahu ini ataf kepada ayyuridha wa yudhibahu dan membuat marah siapa ahadul khasma ini hu terhadap al-akhar. Itu
memancing emosi lawan bicara, ini maksudnya. Ka'ayyasubahu seperti mencaci siapa ahadul khosmaini hu terhadap al-akhar, au yu'aibah atau mengolok-olok siapa ahadul khosmaini kalamahu terhadap perkataan al-akhar, au yudhiro atau menampakkan atau memperlihatkan siapa ahadul khosmaini lahu terhadap al-akhar aiban pada kekurangan, cacat, aib, ya'rifuhu yang mengetahui siapa ahadul khosmaini hu terhadap aib fihi di dalam al-akhar. Itu seperti ya ketika berdiskusi misalnya yang dibicarakan itu adalah aib lawan bicara. Itu termasuk nau'un minal mughalatah. Au yaqta'ah. Au yaqta'ah. Ini au ya'iba ya. Au ya'iba. Ya, ini karena atof kepada ka'ayyasubbahu. Ka'ayyasubbahu au ya'iba kalamahu au yudhira lahu aiban ya'rifuhu fihi. Au yaqta'ah atau memotong siapa ahadul khosmaini kalamahu terhadap perkataan al-akhar. Au yaghriba atau membuat asing siapa ahadul khosmaini alaihi atas al-akhar bi'ibaratin dengan ungkapan ghairi ma'lufatin yang tidak dikenal atau sengaja menggunakan bahasa yang tidak familiar. Supaya apa? Ya, supaya ini untuk membuat lawan bicaranya itu ya down misalnya. Ini merupakan bentuk dari mughalatoh juga. Au yakhruju atau keluar siapa ahadul khosmaini bihi dengan kalam. Bihi dengan kalam. Ya ini kembali ke ini kalam sini. Au yakhruju atau keluar siapa ahadul khosmaini bihi dengan kalam an mahallin niza'i dari mahallun niza. Mahallun niza ini titik pertengkaran, titik perdebatan atau dari tema perdebatannya. An mahallin niza'i dari tempat perselisihan. Tema yang dijadikan, yang disepakati untuk diperdebatkan, keluar dari pembicaraan itu. Sengaja mengalihkan pembicaraan. Nah, ini itu disebut dengan mughalatoh juga. Wa yusamma dan dinamai hadan na'u apa macam ini bil mughalatotil kharijiyah dengan mughalatoh kharijiyah. Artinya argumen sofistik eksternal. Disebut dengan argumen sofistik eksternal. Wa huwa dan adapun hadan na'u ma'anahu beserta annahu sesungguhnya apa hadan nau akbahu anwa'il mughalatati ialah paling buruknya macam-macam mughalatoh sofistik likos difa'ilihi karena niat pelakunya hadan nau idza akhosmihi untuk menyakiti lawannya fa'ilihi wa ihamil ya, wa ihamal awami ini dibaca ihama karena atof kepada idza liqasdi fa'ilihi idza akhasmihi wa ihamal awami dan mengelabui orang-orang awam annahu bahwa sesungguhnya fa'ilihi annahu sesungguhnya fa'ilihi qahharahu ialah menundukkan siapa fa'ilihi hu terhadap khosmi ya, hu terhadap khosmihi. Nah ini kembali ke sini ya khosmihi. Qahharahu menundukkan siapa fa'ilihi hu terhadap khosmihi wa askatahu dan membungkam siapa fa'ilihi hu terhadap khosmihi. Aksaru isti'malan. Nah ini menjadi khobar dari wahwa ma'anahu. Wahwa aksaru isti'malan. Aksaru istimalan ialah paling banyak istimalan penggunanya fi zamanina di dalam zaman kita, di dalam zaman kita, di dalam masa kita. Ini menurut Syekh Zakaria Al-Ansari ya. Bentuk-bentuk mughalatoh yang seperti ini sudah banyak di zaman beliau itu digunakan.
Li'adami ma'rifati ghalibi ahlihi bil qawanin. Li'adami karena ketiadaan ma'rifati ghalibi ahlihi. Mengetahuinya kebanyakan ahlu zamanina, yang maksud ini ahlu zamanina bil qawanin dengan aturan-aturan, wa mahabbatihim dan senangnya ahlihi, dan senangnya ahlihi al-ghalabata pada al-ghalabah, mendominasi al-ghalabah ini. Tuh, kenapa bentuk mughalathah ini banyak digunakan? Karena li'adami ma'rifati ghalibi ahli zamanina bil qawanin. Karena banyak di masa kita yang tidak tahu aturan berdebat, tidak tahu aturan berargumen. Dan juga karena ahlu zamanina itu senang untuk mendominasi orang lain agar dikatakan menang ketika berdebat. Wa adami, ya. Wa adami tirafim bil haqi, dan ketiadaan mengakuinya ahlu zamanina, ahlihi maksudnya di sini, ahlihi. Wa adami tirafihim, dan ketiadaan mengakuinya ahlihi bil haqi dengan kebenaran, dan tidak mau kebenaran, ya, kalau datang dari lawan bicaranya, tidak mau mengakui kebenaran. Ini merupakan bentuk-bentuk dari mughalathah yang dijelaskan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, dan kita, ya, banyak menyaksikan juga hari ini, bahkan lebih parah lagi, perdebatan-perdebatan di media sosial, di ruang publik, semuanya hampir menggunakan, ya, mughalathah yang sangat sangat buruk ini. Padahal seharusnya ini tidak digunakan ketika kita sedang berbicara dengan orang lain, berdebat dengan orang lain. Kalau tujuannya adalah ingin mengetahui kebenaran, maka tidak sepatutnya ketika kita berbicara, ketika kita berdebat, ketika kita berdiskusi, menggunakan cara-cara yang buruk. Ini adalah bentuk-bentuk dari al-qiyas bi'tibaril madah. Ada 5, yaitu al-burhan, al-jadal, al-khitabah, asy-syi'r, dan al-mughalathah. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.